Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, mencuci tangan menggunakan sabun, dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar anak-anak semua bisa selalu sehat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, cukup. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai masih tentang surat dinas, namun dengan topik surat yang berbeda. Kalau di 2 pertemuan kemarin kita telah belajar tentang surat undangan dan surat edaran, kali ini kita akan belajar tentang surat dinas berupa surat kuasa. Ada yang pernah mendengar surat kuasa itu seperti apa, atau biasanya mendengar di daerah atau di situasi seperti apa? Oke, kalau misalnya anak-anak masih belum paham, mari kita akan belajar bersama-sama apa itu surat kuasa ya. Oke, jadi surat kuasa adalah surat yang dibuat untuk memberikan kekuasaan, baik secara perorangan maupun instansi, yang dipercaya supaya bertindak mewakili orang yang memberi kuasa, karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakannya sendiri. Jadi surat kuasa sendiri itu kan artinya kita mempunyai kuasa atau berkuasa atas sesuatu ya. Nah, kalau surat kuasa berarti kita memindahkan kekuasaan kita dalam tanda kutip ke orang lain karena kita tidak bisa melaksanakan kuasa tersebut. Misalnya, orang tua kalian misal sudah sepuh atau sudah terlalu rentan atau tidak memungkinkan untuk pergi ke bank sendiri mengambil uang. Nah, kemudian orang tua kalian meminta kalian untuk mengambilkan sejumlah uang di bank. Kalau misalnya kalian datang sendiri ke bank, bawa buku tabungan orang tua tanpa adanya surat kuasa, kan dikiranya bisa saja dianggap pencuri, penipu, atau misalnya tidak legal seperti itu. Tapi ketika misalnya anak-anak datang ke bank dengan membawa buku tabungan orang tua tapi disertai surat kuasa yang menyatakan bahwa orang tua kalian memberikan kuasa kepada kalian untuk mengambil sejumlah uang, maka bisa dimungkinkan uang tersebut bisa diambil dengan baik seperti itu. Itu contohnya kan berarti kuasa orang tua kalian memindahkan kepada kalian untuk bisa mengambilkan. Sebenarnya kan kalian nggak punya kuasa buat ngambil uang, ya nggak? Cuma karena orang tua kalian memberikan surat kuasa, jadinya kalian punya sedikit kuasa untuk bisa mengambil uang tersebut. Bisa dipahami ya konsepnya? Nah, untuk surat kuasa ini bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi. Kalau contoh perorangan seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya orang tua ke anaknya minta tolong diambilkan uang. Kemudian kalau misalnya instansi itu bisa misal kita bekerja dalam suatu instansi. Kemudian instansi mengurus kita untuk melaksanakan sesuatu, itu juga bisa. Kemudian ada surat kuasa istimewa di mana kita meminta badan hukum untuk atau pengacara untuk menangani kasus di pengadilan seperti itu. Nah, sudah sedikit saya singgung ya tentang macam-macam surat kuasa. Setelah kita membahas tentang konsep dari surat kuasa tersebut, sekarang kita akan bahas surat kuasa itu dibagi menjadi berapa sih atau macam-macamnya ada apa saja. Nah, jadi macam-macam surat kuasa ada 3 ya. Yang pertama, surat kuasa perorangan, di mana surat kuasa yang dibuat secara pribadi atau perorangan yang diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Contohnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya orang tua mau mengambil uang di bank, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, meminta anaknya untuk mengambilkan sejumlah uang. Nah, kalau surat kuasa perorangan tidak menggunakan kop ya, jelas karena sifatnya perorangan. Kemudian, surat kuasa instansi dinas dan perusahaan. Kalau surat kuasa ini dibuat dan dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan yang diberikan kepada bawahannya atau karyawannya atau instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing agar melaksanakan tindakan karena pimpinan tidak dapat melakukannya sendiri. Misal
Di perusahaan, pimpinan tidak bisa melakukan workshop atau studi banding, dipindah kuasakan ke sekretarisnya atau ke bagian lain, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, surat kuasa istimewa, di mana surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau pengacara dalam penyelesaiannya yang ada kaitannya dengan pengadilan. Contohnya misal perceraian, kemudian pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan pengadilan. Untuk 3 macam surat kuasa ini gampang ya dan mudah dipahami. Contoh-contohnya pun juga bisa anak-anak kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk bisa lebih memahami lagi bedanya dari masing-masing surat kuasa ini, kita akan melihat beberapa contoh yang saya tampilkan pada presentasi kali ini. Nah, ini adalah untuk contoh surat kuasa perseorangan atau perorangan. Bisa anak-anak lihat di sini, untuk surat kuasanya seperti yang saya sampaikan juga tidak ada kop ya. Tidak ada kop. Kemudian di bawahnya ditulis yang bertanda tangan di bawah ini. Siapa yang memberi kuasa? Diberi identitas yang lengkap, misal nama, tempat lahir, nomor HP, nomor KTP kalau perlu. Terus kemudian NPWP misal kalau misalnya membutuhkan. Kemudian di bawahnya ditulis yang mana selanjutnya sebagai pihak pemberi kuasa. Kemudian memberikan kuasa kepada, di selanjutnya penerima kuasanya siapa, juga diberi identitas yang lengkap, serta di bawahnya adalah memberi kuasanya untuk apa. Kalau di sini kan disampaikan memberikan kuasa kepada istrinya bernama Chandrawati agar dapat melakukan pengambilan uang secara tunai dengan jumlah sebesar bla bla bla. Kalau nomor rekening ini atas nama ini, nama banknya ini. Kemudian di bawahnya hal-hal serta segala risiko yang disebabkan oleh surat kuasa ini akan menjadi tanggung jawab dari pemberi kuasa sepenuhnya. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi untuk surat kuasa berintinya harus ada siapa yang memberi kuasa, kemudian siapa penerima kuasanya, kemudian memberikan kuasa untuk apa. Di sini kan dijelaskan memberi kuasa untuk ini dan di bawahnya diberi pernyataan bahwa surat kuasa ini dibuat sebenar-benarnya dengan secara sadar, kemudian bisa digunakan untuk sebagai mestinya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pernyataan bahwa kalau si pemberi kuasa ini benar-benar yang menulis surat kuasa tersebut, jadi nggak karena ditekan atau misal diancam dan sebagainya. Kemudian di bawahnya diberikan tempat dan tanggal kejadian ataupun surat kuasa tersebut dibuat. Kemudian di bawahnya tanggal ada tanda tangan pemberi kuasa disertai materai ya. Kemudian penerima kuasanya siapa dan diberi nama terang. Di sini dikasih materai. Nah, untuk pemberi kuasanya di sini diberi materai. Ini ya, diberi materai. Tujuannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Misal, bisa aja nih, Bu Chandra kan udah dapat kuasa buat ngambil. Tapi ternyata pas udah ambil, Pak Saputro ini curang. Misal ngomong, oh Bu Chandrawati ini, Chandra Kurniawati ini ngambil uangnya tanpa seizin saya atau surat kuasanya palsu dan sebagainya. Nah, nanti Bu Chandra Kurniawati bisa membuktikan dengan surat kuasa ini. Ini saya punya surat kuasa di mana Bapak Saputro menandatanganinya di atas materai. Berarti kan bisa diakui secara hukum seperti itu. Itu untuk contoh surat kuasa perseorangan. Kemudian yang selanjutnya adalah surat kuasa instansi atau dinas. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama dulu misal ini kalau surat kuasa instansi atau dinas jelas ada kopnya ya. Kemudian ada pihak pertamanya, pihak kedua, kemudian di bawahnya pun ada perintah kuasanya, diminta untuk ngapain. Kalau sudah diakhiri dengan kalimat penutup, digunakan sebagai mestinya.
di bawahnya adalah penanggung jawab dari surat kuasa tersebut. Kalau di sini misal sekelas kabupaten, kalau di sini KPU Kabupaten Minahasa dan sebagainya. Pada intinya sama. Hanya saja kalau surat kuasa instansi dan dinas itu ada kop surat dan nomor surat kuasanya. Karena instansi ya. Kalau misalnya perseorangan kan tidak ada kop dan tidak ada nomor surat karena dibuat secara pribadi. Bisa anak-anak pahami dulu perbedaannya antara kuasa dan instansi. Sebenarnya sangat signifikan kalau misalnya perorangan tanpa kop, kalau instansi pakai kop. Perorangan ada nomor, instansi ada nomor. Perorangan tidak ada nomor ya. Kemudian kalau untuk isinya pada intinya sama, harus kita tahu dulu siapa yang memberi kuasa, siapa yang menerima kuasa, diminta ngapain. Nah, di sini yang memberi kuasa adalah si ketua atau penanggung jawab dari instansi tersebut. Kayak misalnya ini sekretaris kabupaten memberi kuasa ke Insinyur Hadiswandi. Nah, yang memberi kuasa siapa? Yang memberi kuasa adalah Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Someng, sama kayak yang tangan di bawahnya. Jadi jelas. Dan ada capnya jelas karena instansi maupun dinas. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah surat kuasa istimewa. Seperti dalam pengertiannya, surat kuasa istimewa itu kan surat kuasa yang diberikan oleh perorangan kepada suatu instansi ataupun pihak terkait yang ada kaitannya untuk urusan pengadilan. Nah, contoh di sini adalah misal surat kuasa perceraian. Nah, perceraian biasanya kan butuh pengacara nih antara si istri dan suaminya, masing-masing punya pengacara sendiri. Nah, nanti si masing-masing penggugat dan tergugat atau misalnya istri ataupun suami tersebut memberikan kuasa kepada pengacara mereka untuk bisa membantu proses perceraian mereka. Di sini kan disampaikan nih yang bertanda tangan di bawah ini, berarti Ibu Yusmiati ya, Ibu Yusmiati pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada Sugiharto SH, Agus Aprilio SH adalah advokat bla 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 sebagai penerima kuasa seperti itu. Untuk mewakili perceraian dengan siapa atau melawan subur. Jadi Ibu Yusmiati ini kan pengennya cerai sama Pak Subur. Nah, kemudian Bu Yusmiati memberikan kuasa kepada Sugiharto dan rekan ini sebagai pengacara untuk bisa membantunya melawan di persidangan dalam perkara cerai gugat melawan Pak Subur ini. Nanti Pak Subur juga punya pengacaranya sendiri. Nanti Pak Subur juga punya surat kuasa istimewa yang diberikan kepada si pengacaranya tersebut. Gitu ya. Semoga anak-anak bisa memahami. Oke, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini bahwa kita belajar tentang surat kuasa ya. Surat kuasa itu adalah surat yang dibuat untuk memberikan kekuasaan, baik secara perorangan maupun instansi yang dapat dipercaya, supaya bertindak mewakili orang yang memberi kuasa, karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakannya sendiri. Nah, surat kuasa dibagi menjadi 3 atau ada 3 macam nih. Yang pertama, surat kuasa perseorangan, yaitu surat kuasa yang dibuat secara pribadi atau perseorangan yang diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Contohnya tadi adalah misal orang tua minta tolong anaknya untuk ngambilin uang ya, ataupun suami minta tolong istrinya ngambilin uang. Yang kedua, surat kuasa instansi dinas atau perusahaan, yaitu surat kuasa yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan yang diberikan kepada bawahannya atau karyawannya atau instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing agar melaksanakan tindakan karena pimpinan tidak dapat melakukannya sendiri. Yang ketiga, surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau pengacara dalam penyelesaiannya ada kaitannya dengan pengadilan. Contohnya adalah seperti yang tertera pada presentasi atau layar tersebut. Itu masih dalam contoh surat kuasa istimewa. Jadi itu ya anak-anak, semoga
materi kali ini bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami lagi apa yang telah kita pelajari, maka mari anak-anak latihan untuk membuat surat kuasa berupa surat kuasa perorangan ya, kalau lihat contohnya. Nah, anak-anak gampang nih membuatnya. Bagaimana cara membuat surat kuasa perorangan? Yang penting adalah kita tahu siapa yang memberi kuasa, kemudian siapa yang menerima kuasa, dan diberikan kuasa untuk apa. Itu kata kuncinya. Nah, soalnya adalah anak-anak adalah seorang siswa baru di SMK Bakti Husada yang baru saja lulus dari SMP Indah Permai Bandung. Suatu ketika, anak-anak diminta oleh sekolah lama anak-anak, jadi anak-anak diminta oleh sekolah lama anak-anak berupa SMP untuk mengambil ijazah dan SKHU SMP anak-anak nih pada tanggal 20 Januari 2020. Namun sayangnya, tanggal tersebut bertepatan dengan waktu anak-anak mengikuti lomba matematika tingkat nasional. Alhamdulillah. Sehingga anak-anak meminta salah satu teman anak-anak untuk mengambilkan ijazah dan SKHU di SMP Indah Permai Bandung tersebut. Nah, untuk itu, agar temennya kalian bisa mengambil SKHU dan diizinkan oleh pihak sekolah nih, kalau misalnya, Bu, saya dititipin ini, kan kurang legal ataupun kurang resmi seperti itu. Tapi kalau ketika kalian bawa surat kuasanya, nanti wali kelas kalian bisa percaya bahwa oh iya memang si X meminta tolong untuk mengambilkan SKHU dan ijazahnya seperti itu. Untuk itu, buatlah surat kuasa untuk teman kalian agar bisa membantu mengambilkan ijazah dan SKHU kalian. Untuk surat dibuat di Microsoft Word, boleh dalam bentuk file Word ataupun PDF, dan dikirim ke email Bu Guru yang sudah anak-anak ketahui dengan subjek email, nama, kelas, dan jenis surat. Ingat ya, subjek emailnya nama, kelas, dan jenis surat. Jangan sampai ada yang salah lagi. Kalau namanya Ani, berarti Ani, kelas 10 OTKP 1, strip jenis suratnya adalah surat dinas kuasa. Berarti Ani, strip 10 OTKP 1, strip surat dinas kuasa. Untuk batas waktu tugasnya, maksimal dikumpulkan tanggal 24 Januari 2021. Jamnya berarti habisnya tanggal 24 tersebut. Maksimal pokoknya tanggal 24 Januari 2021. Gitu ya anak-anak. Untuk itu, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.